jumpa lagi di channel Berbagi Bersama Sahabat Sentra. Nah, kali ini kita jumpa lagi dengan Kang Isui. Kang Isui sebagai salah satu seorang fasilitator. Nah, namun pembahasan kali ini terkait bagaimana kawan kita bisa memulai usaha atau mengembangkan usaha. Bagaimana caranya? Apa saja yang harus kita tempuh? Nah, baik. Selamat malam Kang Isui. Malam Kang Liga, apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik Kang Isui. Kang Isui, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kang Liga, teman-teman sahabat sentra. Kita dalam keadaan sehat, baik. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik dan sehat terus. Baik dan sehat terus. Baik. Nah, kawan-kawan, kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan Kang Isui. Kang Isui, ya ini terkait dengan kewirausahaan ya, usaha mikro dan kecil. Nah, untuk menjadi seorang apa istilahnya pembisnis atau pengusaha atau membuka usaha apa saja, atau ada langkah-langkah apa yang mesti dilewati, yang mesti diperhatikan untuk mempunyai sebuah usaha? Langkah-langkahnya apa aja? Oke, Ini baik. bisa berbagi dengan sahabat sentra. Baik, terima kasih Kang Liga. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dan selalu mengingatkan kepada sahabat-sahabat sentra yang sering disampaikan oleh Kang Liga. Pokoknya semangat, semangat dan semangat. Iya. Nah, Kang Liga, Ya, Kang Isui. mungkin saya tidak akan bosan menyampaikan bahwa kita semua, sahabat-sahabat sentra, masyarakat semuanya berhak sejahtera, Berhak sejahtera, berhak makmur, berhak makmur, berhak untuk mempunyai sebuah usaha atau bisnis. berhak mempunyai sebuah bisnis atau usaha. Jadi semua berhak untuk mempunyai sebuah usaha makmur dan sejahtera. Ya. Nah, betul Kang Dinda. Nah, kalau bercerita usaha mulai dari mana sih secara yang maaf ya teman-teman sahabat sentra, di sini saya bukan menggurui atau apa, tapi saya yakin teman-teman sahabat sentra semua lebih pintar, lebih cerdas dan lebih maju. Tapi saya di sini ingin berbagi aja, Berbagi ya. berdasarkan Sharing. pengetahuan dan pengalaman aja sih Baik. Kang Dinda. Jadi Itu ya. baik, terima kasih Kang Isu ya. Jadi di sini berbagi berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan. Jadi Kang Isu ini bukan menggurui teman-teman, tapi nanti kita akan berbagi berdasarkan pengalaman dari Kang Isui. Iya, Ya. betul. Nah, balik lagi sekarang terkait usaha. Ya. Kita itu harus melihat dulu karakteristik usahanya seperti apa. Ada nggak karakteristik seorang pengusaha itu? Oh, Enggak. oke. Jadi kita Ya. mesti tahu dulu nih, untuk menjadi seorang pengusaha, ada nggak ciri-ciri bahwa kita itu menjadi seorang pengusaha? Ya, ciri-cirinya seperti apa untuk menjadi seorang pengusaha? Gitu maksudnya guys ya? Iya. Oh ya, saya mungkin akan menyampaikan poin-poinnya aja ya. Ada beberapa poin tapi yang ingin saya sampaikan Berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman, pengetahuan. Pengetahuan. Nah, yang pertama itu seorang pengusaha itu harus mempunyai sikap percaya diri. Percaya diri. Iya. Percaya diri dalam hal Kita mempercayai bahwa diri kita ini mempunyai kemampuan, mempunyai potensi kemampuan Untuk potensi. menjalankan sebuah usaha. Oke, jadi percaya diri, mempunyai potensi ataupun kemampuan untuk menjalankan usaha. Itu salah satu cirinya. Karakteristiknya ya, karakternya. Keduanya sikap yang selalu disiplin. Disiplin. Dalam hal apa disiplin? Dalam hal ketika usaha ataupun Ketika bisa usaha. dalam menjalani kehidupan ini. Dalam mesti disiplin ya. Iya, teman-teman tahu lah apa artinya disiplin Ya. gitu kan? Yaitu mungkin saya akan menjelaskan secara panjang lebar apa itu disiplin, teman-teman lebih tahu. Ya, pastinya teman-teman. Salah satu karakteristik seorang pengusaha itu harus dimiliki, yaitu tentang kedisiplinan. Kedisiplinan. Iya, Percaya diri, disiplin. betul. Harus dimiliki ya, Harus disiplin. dimiliki. Ya, selanjutnya kalau secara ininya teman-teman harus mempunyai jiwa inovasi.
ada jiwa inovasi ya. Iya, bagaimana kita bisa menginovasi dari tidak ada menjadi ada, dari yang sudah ada ditingkatkan menjadi ada lagi. Oke, Itu jadi bisa dari diri kita juga dengan inovasi diri inovasi kita. diri kita bisa. Iya. Oke, jadi inovasi terkait dengan diri kita. Mau menerima resiko apapun. Nah, Salah satunya menerima resiko apapun itu, pengusaha itu kita harus pikirkan. Ya sebetulnya sih jangan sampai terjadi, tapi kita harus bisa agar bisa mengantisipasi siap rugi. siap rugi ya, mengambil resiko. Jadi Iya. salah satu karakteristiknya berani mengambil resiko, siap rugi. Tapi Kita mesti- saya tetap berharap teman-teman jangan rugi. Saya punya pengalaman teman-teman, Kang Lingga. Saya pernah membuka usaha kandang ayam. Kandang ayam. Tadinya saya membuat kandang ayam untuk beternak ayam. Saya sudah mengeluarkan investasi bikin kandang ayam. Investasinya ya lumayan lah saat Ya. itu. Kandang ayam ya. Iya. Nah, dengan perjalanannya usaha saya itu tidak berkembang. Tidak berkembang. Iya. Nah, di situ kita jangan putus asa. Ya, Tapi kita harus siap harus siap, dalam keadaan itu. Nah, harus siap. dengan keadaan seperti itu kita mempunyai pembelajaran. Dengan kejadian seperti itu kita mempunyai pembelajaran. Betul. Jadi harus siap dengan rugi dan tarik pembelajarannya. Selain itu pengalaman saya juga pernah mengalami katakan kerugian. Kerugian gimana itu tidak, usaha saya tidak berjalan. Membuka warung bakso, tempat saya sewa. Lalu saya membuat katakanlah gerobaknya, mengeluarkan modal. Saya percayakan kepada karyawan Kepercayakan kepada karyawan untuk untuk mengelola. mengelola itu. Hanya berjalan beberapa bulan, habis semuanya, tempatnya dijual, peralatannya dijual, orangnya, karyawannya nggak tahu kemana. Sedih saat itu, tapi kesini ya udah menjadi pembelajaran. Menjadi pembelajaran ya. Iya. Bahwa tidak sepenuhnya kita harus percaya kepada seseorang, apalagi seorang karyawannya. Iya betul. Ya, yang lebihnya itu ya udah kita siap Ya, menerima hal yang tidak enak lah katakan. kita mesti siap ya, menerima keadaan yang tidak enak. Iya dong. Oke. Kita sih pengennya jalan lurus terus ya, meningkat. Tapi ada kalanya kita ya sedikit dulu. Jadi Ya. bagaimana agar tadi lebih ke ketika ada risiko kejadian itu kita bagaimana kita segera menyikapinya. Kita segera menyikapinya ya. Bagaimana Betul. terjadi resiko seperti itu, resiko bagaimana cara kita menyikapinya. Ya. Nah selanjutnya secara ininya kita mempunyai rekan jaringan mitra. Kita harus mempunyai itu. Jaringan mitra ya. Iya. Kenapa kita mesti punya jaringan atau mitra nih? Iya, secara umumnya manusia itu hidup tidak sendiri, Kita makhluk sosial. ya. makhluk sosial. Kalau secara Untuk ilmunya orang lain ya. untuk orang lain, hubungan sesama manusia kan, usaha bisnis hubungannya dengan manusia. Bagaimana kita membangun citra kita, kondisi kita sebagai pengusaha bisa bermitra dengan orang lain, dengan misalnya pelanggan kita, dengan pihak ketiga misalnya yang pemberi modal. Memberi modal bagaimana? Yang terdekat, teman-teman mungkin lupa ketika kita berbisnis bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita. Bagaimana hubungan ini Ya. ada kaitannya ya dengan keluarga ya? Iya pasti itu Bang Rina. Dengan Kalau keluarga. mitra itu jangan berpikirnya kita terlalu keluar, yang terdekat aja. Seorang suami bagaimana kita bermitra dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan orang tua dan lain sebagainya. Apalagi nanti dengan pelanggan, Dengan pelanggan, dengan pemasok. dengan pemasok. Bagaimana kita bermitra dengan pemasok? Iya, seperti itu. Bagaimana kita menghadapinya dengan katakanlah pesaing, kompetitor. Itu kan pasti ada. Itu tidak Tidak dipungkiri ya, Dipungkiri. bagaimana kita menghadapi pesaing. Nah, betul. ini terkait dengan pesaing. Ya, mungkin sahabat sentra ada pertanyaan dari kawan-kawan nih. Bagaimana ya kira-kira cara menghadapi pesaing? Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama ketika kita usaha
kita yakini dulu, kita terima dulu bahwa usaha kita ini nggak sendiri, tapi ada yang sama. Oh, oke. Jadi kita mesti tahu bahwa usaha kita itu Nggak tidak sendiri, bukan usaha kita itu usahanya tidak sendirian. sendirian ya. Ada Ada orang lain juga yang usaha yang sama dengan kita. sama dengan kita usahanya. Yang pertama itu ya seharusnya ya kita terima dulu bahwa Kita usaha terima. itu ada pesaing. Ada pesaing ya. Betul. Nah itu ketika kita bisa menerima adanya pesaing, bagaimana kita bisa secara ininya bukan saling menjatuhkan secara negatif. Bisa jadi kita bagaimana melakukan inovasi usaha kita. Jadi adanya pesaing bukan kita selalu berpikir negatif. Bagaimana nih omset kita turun akibat pesaing? Nah, kekhawatiran itu. Tapi kita bangun bagaimana kita menciptakan sebuah inovasi yang berbeda dari pesaing kita. Oke, itu nilai tambah lah kalau Nilai tambah. ininya. Ya. Nah, mungkin ya itu sedikit karakteristik tentang seorang pengusaha. Seorang sih, ya. usaha. Teman-teman saya yakin teman-teman punya karakteristik lain, silakan lakukan. Ya, jadi ada beberapa karakteristik yang mesti dipunya ya menjadi Iya. seorang pengusaha yang tadi sempat kita diskusikan. Nah, Betul. untuk karakteristik sudah nih Anda punya. Terus langkah selanjutnya apa? Kayak yang mesti kita siapkan untuk bekal kita membuka usaha nih. Nah, baik, kalau usaha itu kan apakah teman-teman sudah usaha atau baru ide? Kalau jadi Jadi ide, kalau kita ingin apa, misalnya dari ide, hal-hal apa yang harus kita lakukan, ya menurut saya saya akan berbagi, nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya izinkan untuk minum terlebih dahulu ya. Oh ya, baik, mari kita cicipi minum, silahkan Kak. So. Mantap. Nah, baik, Ya. saya akan berbagi ya di sini. Saya bukan menggurui, balik lagi saya bukan katakanlah bukan ahli, tapi Ya. Berbagi ya, kita berbagi ya, berdasarkan pengalaman Kang Isu, pengalaman, berdasarkan pengetahuan yang kita berdasarkan yang saya lihat. Nah, yang kita teman-teman tadi teman-teman berhak menjadi seorang pengusaha. berhak menjadi seorang pengusaha. Ide itu bisa datang dari luar atau dari dalam. Maksudnya kalau dari dalam itu tiba-tiba kita lagi katakanlah apa ya, bermimpi itu maksudnya kita punya cita-cita, punya ide lakukan. Punya ide lakukan ya. Ya, kalau misalnya dari luar kita lihat di sekitar kita ada potensi, ada sesuatu yang bisa menjadi tempat atau menjadi bisnis kita, lakukan ya. Kalau dari luar kita lihat potensi apa saja yang bisa menjadi uang, tentunya kita lakukan ya. Lakukan, betul. Uang ataupun tempat yang akan nanti kedepannya menjadi uang. Ya, oke. Udahlah, katakan teman-teman punya ide. Habis itu teman-teman punya ide, apalagi yang dibutuhkan nih kira-kira? Nah, apalagi nih yang dibutuhkan? Butuh keterampilannya dulu, atau pengetahuan tentang kewirausahaan, atau tentang yang lainnya. Jadi setelah punya ide, kita mesti tahu juga apa yang kita butuhkan. Apakah terkait dengan ilmu kewirausahaannya, bagaimana mengelola usaha, ataukah keterampilannya, dan yang satunya mungkin modal gitu kan. Ya, baik. Modal, Bagaimana agar kita mencari modal di awal untuk usaha. Tapi modal ini bukan, kalau saya lihat bukan hal utama ya. Utama, maksudnya perlu modal yang sama. Tuh. Nah, Kang Lingga, dari situ kita misalnya punya ide gitu kan. Secara ininya lakukan dulu apa yang kita mampu. Lakukan apa yang kita mampu. Betul. Nah, langkah selanjutnya yang saya rasakan itu ketika kita mempunyai ide itu, secara ininya apa ya, secara mudahnya, nah kita mengetahui dulu kira-kira kalau kita punya ide untuk ide usaha tersebut, siapa nih kira-kira calon pembelinya, ada nggak? Jadi dengan ide usaha yang kita punya,
siapa calon pembeli dari produk kita atau jasa kita ya. Betul. Yang menggunakan jasa kita. Baik. Itu Kita tentukan dulu ya siapa ya yang dulu ya, atau misalnya kita punya ide ya, contohnya kita membuat makanan gitu kan. Udah kita lakukan produksi makanan ya, dan kita tiba-tiba langsung kita jual, bisa seperti itu. Bisa. Tapi tetap kita harus melakukan dengan berbagai langkah atau perhitungan. Berbagai langkah atau perhitungan ya. Betul, Kang Lingga. Langkahnya atau perhitungan seperti apa? Langkahnya misalnya yaitu contohnya kita mau produksi, misalnya produksi berapa banyak dulu ketika awal. Ketika awal jangan sampai kita produksi banyak dulu. Tentukan dulu siapa yang mau beli nih. Nah, kehitung nih. Jangan sampai tersisa ya. Itunya apa? Kalau produksi bahan jangan sampai bahan kita sampai kadaluarsa gitu ya kan sih ya. Nah, kalau tentukan dulu produksi kalau makanan ya. Oh iya. Bukan produksi Berdasarkan kemampuan aja dulu. Berdasarkan kemampuan. Karena biasanya kita itu di awal itu kita yang semua menjalani ya. Betul. Biasanya ya, betul, baik itu produksi, kalau untuk produk itu baik itu untuk memasarkan, belanja bahan baku, semua kita sendiri. Iya, Ya. untuk awal itu seperti itu Awal biasanya. Ya. Nah, kita kan katakan usahanya baru mikro. Nah, gitu. karena ini usaha mikro dilakukan Kita oleh sendiri. katakan keterbatasan biaya, keterbatasan peralatan, kecuali yang mempunyai emang secara finansialnya udah besar, mungkin bisa dengan ya katakanlah dengan konsultan, menggunakan jasa konsultan, survei riset pemasarannya. Betul, kita cukup dengan sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita sebagai calon pengusaha mikro dulu deh. Ya. Jadi bisa kita melakukan riset pasar. Ya tadi misalnya kira-kira di sekitar ini orang-orang banyak membutuhkan apa ya? Riset pasar dulu ya. Iya. Kira-kira orang-orang di sekitar atau target kita, lokasi yang akan kita jajaki seperti apa? Target pasarnya, kebutuhannya apa? Itu. Terus selanjutnya itu balik lagi gitu. Kita tujuan usaha ini untuk apa? Tujuan usaha itu penting ya. Iya untuk dong. apa ya? Apakah hanya sekedar gengsi? Gengsi. Ikut-ikutan. Atau latah, misalnya latah karena ada produk baru kita ikut-ikutan jualan. Atau apa? Kalau hanya kita membuka usaha untuk 1 tahun 2 tahun, ini kita jangan usaha. Sayang ya. Iya, 1 tahun 2 tahun kita tutup. Wah, sayang sekali. Iya. Kita usaha pengennya kan berkelanjutan. Ada peningkatan tiap tahunnya. Tiap tahun dan usaha bisa diwariskan kepada anak sampai dengan cucu ya. Itu harapannya. Nah, balik lagi sebelum itu juga ketika kita usaha memulai contoh satu usaha bidang A, ketika belum berhasil, kita jangan patah jangan patah semangat ya kalau satu apakah usaha akan melanjutkan usaha yang itu atau membuka usaha yang lain, produk lain ya. Nah, dan patah semangat ya. Di sini kan kita istilahnya apa ya, sedang di kira-kira kita cocoknya di usaha bidang apa gitu. Jadi kalau baru 1 kali gagal, jangan menyerah, terus aja ya, gitu. terus aja, jangan pantang menyerah, itu salah satunya kuncinya itu namanya. Nah, tadi kan terkait dengan karakteristik, terus yang disiapkan tadi apa yang kita butuhkan, apakah soft skill, keterampilan atau permodalan. Nah, kita punya keterampilan namun kita tidak punya soft skill. Nah, soft skill itu apa ya maksudnya ya Mas ya? Ya, lebih sederhananya soft skill itu pengetahuan tentang kewirausahaan. Lebih sederhananya pengetahuan kita tentang kewirausahaan. Ya, nah, itu didapat dari mana? Ini buat teman-teman. Salah satunya kan saya menyampaikan bahwa soft skill ini adalah karakteristik seorang pengusaha. Itu soft skill ya. Karakteristik. Setelah itu kita bisa melihat calon pembeli atau pelanggan kita, konsumen kita. Itu soft skill ya. Iya. Calon pembeli kita bisa melihat. Nah, misalnya kita ada nggak keterampilannya, kita mampu nggak? Ya. Kalau enggak, bagaimana kita mempunyai keterampilan tersebut?
Itu. Ya, bagaimana Kak Isoy? Ya itu kalau kita nggak mempunyai keterampilan, yang kita bisa misalnya kursus Bisa kursus. atau memanggil orang ahli di bidang tersebut. Bisa memanggil berbagi, mencari. Atau dari literatur atau dari bahan-bahan lain kita banyak materi untuk bahan untuk kita praktekkan gitu ya. Iya betul. Ya. Nah selanjutnya dari situ kita, kalau saya bilang mempunyai rencana usaha. Oh, punya rencana usaha ya? Iya. Jadi tadi selain kita memiliki karakteristik usaha, terus ide usaha itu ada ide lakukan, ada ide lakukan, dan yang terpenting itu adalah memiliki rencana usaha. Itu. Kenapa ya Kang Isu kita harus memiliki rencana usaha ya? Ya kalau secara sederhananya, ketika kita mempunyai rencana, kita ketika kita melakukan itu sesuai dengan rencana. Nah itu. Jadi biar tertata ya langkahnya. Jadi kita Betul, tidak salah jalur dulu kemana-mana seperti itu Kang Isu ya. Tapi Betul. sudah Ya. ada tahapannya yang mesti kita lalui ya. Tahapannya Rencana usaha gitu. Nah, yang namanya bisnis plan lah kalau bahasa kerennya. Kalau ini kita ya ada ide, yuk kita coba membuat rencana usahanya. Oh, jadi yang dimaksud itu ada ide, tapi kita lakukan ide tersebut dengan membuat rencana usaha. Itu ya. Iya. Nah, untuk rencana usaha itu apa aja ya Kang Isu yang harus kita ketahui, karena kan kita ini untuk melangkah ke depan kan. Betul. Untuk melangkah ke depan, membuka usaha, kita buat rencana. Tahap awal untuk membuat rencana itu apa yang mesti kita tadi sudah saya menyampaikan, kalau kita punya ide membuat rencana usaha, ya pertama itu tadi sudah disampaikan bahwa kita tahu kira-kira siapa yang akan menjadi calon pelanggan kita. Tahu siapa yang akan menjadi calon pelanggan kita. Oke. Sederhananya itu ya teman-teman. Keduanya ketika kita ide tersebut jalankan, katakanlah membuat produk, kira-kira apa yang menjadi keunggulan produk kita? Kita rencanakan dulu kalau membuat produk. Nah, kita tentukan apa keunggulan produk kita dibandingkan dengan produk kompetitor. Nah, itu maksudnya Kak Isu. Iya, karena kita rencanakan dulu ya. Rencanakan dulu. Ya, apakah kita dicatat atau gimana? Ya lebih bagusnya dicatat. Dicatat itu biar tidak lupa. Karena kita itu cepat lupa, susah nangkep. Udah susah nangkep, cepat lupa lagi. Nah, maka pentingnya kita mencatat ya. Nah, itu. Habis dari itu secara ini kita tahu bahwa kita ini ketika akan usaha, apakah dijual secara langsung, maksudnya langsung itu kita jual sendiri atau kita jual ke distributor atau ke agen. Itu atau penjualannya melalui media sosial. Jadi kita rencanakan dulu ya. Iya. Nanti ini untuk penjualan, segmen pasarnya kita, agar segmen atau orang yang bisa mendapatkan produk kita itu apakah akan kita jual secara langsung, betul, atau melalui distributor atau agen, atau istilahnya apa ya, reseller lah ya, di bahasa kerennya. Nah, bahasa kerennya reseller. Atau kita jual melalui online media sosial. Kita rencanakan dulu ya. Iya, jadi kita secara ininya lebih efektif dan efisien bahasa kerennya gitu. Sebetulnya kita lebih tahu apa yang kita tuju itu siapa, melalui apa. Iya. Jadi siapa melalui apa. Betul, paling enggak itu. Nah, habis itu kita harus kalau sudah mungkin nanti kalau usaha kita udah berjalan, teman-teman, bagaimana kita caranya menjaga pelanggan tersebut agar selalu membeli produk kita. Hari ini beli 1, besok beli 2, besok beli 3. Hari ini dia sendiri, bagaimana besok dia bawa temannya, bawa saudaranya, bawa rekan-rekannya. Gitu. Jadi kita pikirkan juga ya. Betul. Bagaimana agar nanti ke depan bukan sekadar dipikirkan, kita cari, kita catat langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan agar
si pelanggan kita itu terus saja membeli produk kita ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya Kang Lingga, ketika kita dari ide ke implementasi itu, secara ini sumber dayanya di kita siap nggak? Ada nggak? Apakah mau dijalankan oleh sendiri atau perlu namanya karyawan? Jadi kita rencanakan ya. Betul. Ini bisnis kita ke depan ini yang akan kita yang akan kita jalankan ini ke depan, kita rencanakan siapa orangnya. Apakah akan kita lakukan seluruhnya ataukah kita akan tarik mitra kita, baik itu karyawan ataupun saudara-saudara dekat kita yang bisa membantu di bisnis kita. Jadi sumber daya ya. Iya, selain itu juga kita membutuhkan peralatan nggak? Ada alat-alat yang untuk mendukung usaha kita butuh peralatannya apa aja gitu kan. Ya. Itu perlu kita pikirkan. Iya. Kita rencanakan ya. Iya. Untuk menjalankan bisnis perlu peralatan apa saja. Iya. Kalau kita butuh peralatan, bahan Iya. penunjang untuk bisnis kita Bisa. terwujud. Satu lagi Kang Lingga, teman-teman, bahan bakunya ada nggak? Bahan baku. Iya. Ya itu. Udah nggak? Udah. Oh, oke. Jangan sampai ketika kita menjalankan usaha, katakan bukan nggak ada ya, sulit. Bahan Jauh. bakunya jauh. Itu kan ya nggak apa-apa kalau emang itu jauh, kalau kita bisa tempuh, itu bisa menjalankan usaha kita nggak apa-apa. Tapi kita mencari yang dekat dulu. Yang dekat dulu. Itu. Dan sampai bahan baku yang akan kita produksi untuk memulai usaha itu sulit atau jauh, karena jauh akan meningkatkan biaya kita. Betul. Ya. Ya akhirnya ke operasional biaya. Yang Nah setelah itu Kang Lingga, aktivitas kita nih ketika usaha itu apa aja? Kita perlu selain pikirkan dicatat gitu, tetap kita catat gitu. Oh misalnya satu, kita membeli bahan baku, harus di mana kita harus tahu. Keduanya siapa yang mengolah, ketiganya siapa yang menjual. Siapa yang menjualnya? Apakah sendiri kita atau kita membutuhkan karyawan gitu. Yang selanjutnya mungkin ada tim yang melakukan apa ya, kalau bahasa ininya menginformasikan, mempromosikan. Nah itu harus marketing marketing lah, kita harus kita catat, kita rencanakan ya. Iya. Selanjutnya kita rencanakan Itu terkait bahan baku. Ya, terus terkait orang-orangnya, siapa yang memproduksi, siapa yang memasarkan. Nah, sebenarnya mitra ini yang mendukung usaha kita. Mitra yang mendukung usaha. Kalau saya berbicara mengenai pengalaman orang tua saya, ketika orang tua saya mempunyai usaha bakso, mitranya ada beberapa kali nggak. Pertama, pemasok daging sapinya. Itu menjadi mitra kita ya. Iya. Kenapa? Ketika kita usaha, yang ada yang namanya bahan baku, kita harus selalu disupport oleh pedagang bahan baku ini. Pengalaman orang tua saya daging sapinya. Jadi ketika kita butuh berapa kilo pun, kapanpun pemasok ini siap mendukung. Oke. Ya. Akhirnya usaha kita kan terus berjalan ya. Berkembang ya. Karena bahan baku tersedia. Mudah. Karena kita ada yang namanya mitra. Ada ikatan dengan mitra itu. Balik lagi, usaha itu bukan sendiri teman-teman. Tapi ada orang lain di sekitar kita. Ada orang lain yang bisa mensupport, membantu, usahanya saling mensejahterakan. Ya. Karena kalau saya rasakan pemasok bahan baku itu penting, sangat penting sekali karena kita produksi ketika produksi apapun itu kan. Selama kita sampai usaha ini, ya kalau saya agak belok sedikit, selama usaha kita ini tidak melanggar hukum, norma agama maupun norma negara. Halal ya. Itu yang perlu kita agama dan halal. Ya. Betul. Ya. Selanjutnya misalnya ketika kita mitra dengan perbankan, permodalan. Jadi usaha ini kita apakah akan modal sendiri atau modal dari
pinjaman atau dari investor kerjasama ya. Itu kita perlu apa ya, pikirkan, rencanakan ya, kita rencanakan sebelum memulai usaha. Misalnya kalau modal sendiri, kita nggak mau terlalu banyak resiko dengan pinjaman sendiri, apakah kita bisa menggunakan tabungan kita atau kita mempunyai aset, misalnya kendaraan, kita jual dulu, hasilnya kita gunakan untuk modal, boleh. Atau misalnya dengan pihak perbankan, kita mempunyai pinjam modal untuk usaha, kita harus memperhitungkan secara detail, jangan sampai kita tidak bisa bayar. Berapa nih yang kita pakai untuk usaha. Berapa nanti kita katakanlah kan kalau pinjam ada cicilannya, ada angsurannya, kita mesti perhitungkan. Atau misalnya ada investor yang mau menginvestkan dananya, kita harus tahu juga mekanismenya seperti apa. Kita buat perjanjian dan mekanisme. Bisa kalau bisnisnya maju, berapa pendapatan yang diterima oleh investor. Kalau bisnisnya lagi menurun, itu bagaimana tindakan investor terhadap kita. Sistemnya juga harus jelas. Nah itu terus yang selanjutnya, misalnya kita karena banyak menggunakan mesin atau peralatan, kira-kira siapa yang bisa menjadi mitra kita untuk agar mesin ini selalu berfungsi dengan baik, terawat, jalan terus kalau terkait dengan mesin ya. Itu ketika ada kerusakan juga ya. Ketika ada kerusakan, kita tinggal panggil karena kita punya mitra. Itu punya mitra. Ketika mesin kita rusak, nggak bisa dibetulkan, kita pengen segera punya mesin, ya kita tinggal telepon, tinggal dikirim, dia datang atau dikirim, dia datang untuk memperbaiki mesin, atau kita membeli yang baru. Berarti itu. Kita juga mesti memperhitungkan, sahabat Sentra ya, ternyata ya, bahwa ini hal-hal yang mungkin di luar pikiran kita ya, bahwa salah satu ini terkait dengan ini jasa dalam hal perbaikan peralatan. Nah, jadi kalau ada peralatan kita yang rusak, kita mesti tentukan mesti lari kemana. Jadi kita tentukan dulu agar lebih mempermudah kita nanti untuk pada saat eksekusi di usaha kita. Nah, baik sahabat mitra, nih bincang-bincang kita ini sangat kalau bisa dibilang sangat, saya rasa ini bincang-bincang yang banyak sekali yang bisa kita gali dari hasil perbincangan ini untuk sahabat Sentra di luar sana. Nah, semoga bincang-bincang ini ada banyak manfaat ataupun inspirasi untuk kita nanti ke depan membangun usaha kita. Salah satunya adalah bagaimana kita merencanakan dulu kita di awal, jangan sampai kita tidak ada rencana, sehingga dengan rencana tahapan-tahapan itu bisa menjadi rel untuk membangun usaha kita yang lebih mudah dieksekusi. Baik Kak Isoi, terima kasih banyak atas waktunya, bincang-bincangnya. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi di tema lain tentunya Kang Isoi ya. Dengan senang hati Kang Lingga. Baik. Terutama buat sahabat-sahabat Sentra dimanapun berada ya. Baik. Terima kasih Kang Isoi. Sampai jumpa sahabat Sentra di video selanjutnya. Yang pasti tetap like and subscribe. Tetap semangat. Wujudkan mimpimu, raih prestasimu. Semangat.